Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, Al-Baqarah ayat 31. Dan Allah telah mengajarkan kepada Adam seluruh nama-nama, demikian terjemahan yang kita dapatkan di mushaf. Beliau kemudian turunkan semua nama-nama sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Adam. Apakah nama-nama yang belum ada waktu dulu tetapi adanya sekarang sudah diajarkan? Masya Allah, seperti handphone, internet dan lain-lain. Baik. Pertama begini, ayat ini ingin menyampaikan prinsip pengetahuan, bukan produk dari pengetahuan. Jelas ya? Dia ingin menyampaikan prinsip pengetahuan, bahwa ilmu itu sudah ditanamkan potensinya oleh Allah pada diri kita, tinggal kita mengeksplor potensi kita untuk dikeluarkan. Cuman karena dulu Adam itu sampai dengan nanti statusnya sebagai nabi, bukan hanya manusia biasa, maka semua bekal pengetahuan itu diajarkan oleh Allah. Paham ya? Jadi asma di situ ada yang mengartikan bukan cuma nama-nama benda, tapi juga jenis-jenis pengetahuan. Hasil dari jenis-jenis pengetahuan itu diantaranya adalah ditunjukkan oleh Allah sebagai tampilan kepada para malaikat akan keunggulan Adam yang diuji oleh Allah ketika menyebutkan nama-nama benda. Ya. Baik, malaikat itu tugasnya maaf, tidak ada kaitan dengan kehidupan seperti kita sekarang. Mereka tidak ada kaitan dengan benda-benda langit misalnya, ya matahari, bulan, asteroid dan sebagainya. Tidak ada kaitan dengan fungsi-fungsi yang ada di bumi terkait langsung. Ya, benda-benda yang ada di bumi tidak ada kaitan dengan itu. Tugas mereka adalah tugas-tugas ibadah kepada Allah dengan bentuk ragam yang berbeda-beda. Ya, misal, ada yang tugasnya tasbih aja. Quran surah kedua ayat 30. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami selalu tasbih, tahmid kepada Engkau ya Allah. Dia ada malaikat yang tugasnya tasbih aja. Ya, sampai kiamat, sampai kembali ke sana itu tasbih aja, begini aja. Ya. Ada malaikat yang tugasnya mencabut nyawa. Quran surah 32 ayat 11, posisi paling kanan sebelah bawah. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Ya, katakan akan ada malaikat yang tugasnya mencabut nyawa. Malaikat itu tugasnya nyabutin nyawa aja, nggak pernah bosan. Nyawa. Ada yang tugasnya menurunkan rizki misalnya. Ya, namanya malaikat apa? Mikail. Tahu dari mana? Quran surah kedua ayat 97 sampai 98. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikaila wa mikail. Tugasnya menurunkan rizki. Itu tugasnya rizki aja. Turun. Dan hebatnya mohon maaf, malaikat itu ketika mengerjakan tugasnya tidak akan pernah bergantian. Itu aja. Ya, protapnya itu. Maaf, Quran surah 66 ayat ke-6. Posisi paling kiri sebelah atas. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak mungkin mereka bertukar tugas, tidak akan maksiat kepada Allah. Di malaikat Israel, misalnya, sejengkel-jengkelnya lihat penjahat, nggak akan pernah melalaikan mencabut nyawanya. Jibril, saya nggak enak lihat wajahnya, kamu aja yang cabut, mustahil. Dia yang nyabut, Jibril yang turunkan wahyu. Ini prinsipnya. Nah, tapi mereka tidak bisa keluar dari itu, nggak bisa belajar, nggak bisa mengenal nama-nama benda. Jadi kalau ditanya ini apa, itu apa, dia nggak bisa tahu, nggak ada ilmunya. Adam diajarkan ilmunya oleh Allah, sehingga ketika ilmu itu diuji untuk dipraktekkan, dia bisa keluarkan. Makanya ketika dipresentasikan Adam kemampuannya di hadapan malaikat, ayat 33-nya. Ya, lihat kalimatnya. Ketika Allah mengatakan di ayat 32, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Lihat kalimat ayat 33-nya. Ya. Indah sekali. Ya Adam ambihum bi asma'ihim. Adam, ayo praktekkan ilmu kamu. Sebutkan nama-nama yang telah saya ajarkan. Poinnya bukan pada namanya, tapi pada pengajarannya, pada pengetahuannya. Dengan pengetahuan yang Allah ajarkan pada Adam, maka Adam sebutkan ini fungsinya ini fungsinya itu. Pengetahuan ini dibawa kemudian ke bumi ketika diturunkan ke bumi. Quran surah kedua ayat 36. Ya, lihat kalimatnya, fa azallahuma syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Kami firmankan Adam turun semua ke bumi. Turun. Di ayat ke-38 sampai 39-nya, posisi paling kanan sebelah atas, maka Allah sampaikan ketika Allah turunkan Adam ke bumi, lihat kalimatnya. Qulna bitu minha jami'a. Sekarang kami firmankan turun kalian semua ke bumi. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Maka saat kamu hidup di bumi kami turunkan kemudian hudan, petunjuk, pengetahuan. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka siapa yang bisa mengikuti petunjuk hidup ini, ada pengetahuan, ada ibadah, ada kehidupan macam-macam, maka saya jamin kata Allah hidupnya tidak akan pernah gelisah dan tidak akan pernah sedih. Yaitu selalu tenang, selalu senang. Jadi kalau Anda bisa memaksimalkan sumber ini, hidup Anda akan senang plus tenang. Kalau Adam diajarkan
Awas kalau kita diberikan potensinya. Jadi intinya bukan terletak pada namanya, intinya pada bagaimana kita mengelaborasi sumber pengetahuan tadi untuk kita keluarkan dalam bentuk produk yang dengan produk ini kita desain untuk memudahkan kehidupan kita supaya senang dan tenang. Untuk apa pandai kalau tidak menghasilkan kemudahan dalam hidup? Untuk apa ada produk kalau tidak kita nikmati dan tidak tahu bagaimana cara menggunakannya? Anda mobilnya Alphard tapi nggak bisa pakainya, kan susah. Mending mana? Punya angkot bisa pakai, punya Alphard nggak bisa pakai. Nggak ada pilihan ketiga. Baik. Terus ya, dalam poin ini lihat kalimatnya, ini poinnya. Jadi di zaman Adam handphone belum ada. Zaman Nabi, jangankan Nabi Adam, zaman Nabi Muhammad aja nggak ada. Handphone belum ada. Ya, mohon izin, mohon maaf seperti yang sebutkan, internet belum ada. Tapi potensi pengetahuan untuk melahirkan itu sudah ditanamkan dalam diri kita. Bahkan yang sekarang ada, mungkin ke depan tidak akan ada. Dulu Nokia 3315, adanya demikian. Sekarang kan sudah menggunakan apa? Ada yang iPhone sudah 7 Plus, nanti ada yang mau ke 8 dan sebagainya. Macam-macam. Jelas ya? Dulu kuda, Quran surah ketiga ayat ke-14, posisi paling kanan sebelah bawah. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamah, kuda tunggangan. Dulu orang berangkat pakai kuda tunggangan, sekarang kan kudanya jadi Ferrari. Beda produknya, tapi eksplorasi pengetahuan tetap sama. Pengetahuan di masa lalu dengan pengetahuan masa kini itu bisa berbeda akselerasinya, tapi nilainya tetap sama. Anda ingin dipercepat pengetahuannya, ini turunkan ini, takwa. Maka apa yang kita terima pengetahuan itu akan sama dengan output yang keluar dari kita. Semakin Anda tingkatkan pengetahuan, semakin keluarnya sama. Kan rumus fisikanya begitu. Ingat di bab gaya, F1 sama dengan F2. Gaya gerak sama dengan gaya dorong. Apa yang saya pukulkan, itu yang kembali kepada saya. Kan? Apa yang saya terima, itu yang keluar. Tapi kan di situ juga ada sigma dari gaya itu, sigma F sama dengan M kali A gitu kan. Masa dikali percepatan. Jadi kalau modal ilmu Anda bisa dipercepat dengan akselerasi, maka ininya pun akan meningkat. Cuman masalahnya, Anda harus waspada. Karena hukum gaya pun berbanding lurus dengan hukum tekanan. Ingat hukum Pascalnya? F berbanding lurus dengan P. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Kalau Anda pintar tapi banyak gaya, maka akan Anda banyak tekanan. Baik, kurang lebih demikian lah. Baik ya. Jadi jangan terjebak pada nama gitu kan. Jangan terjebak pada nama. Namanya dulu mungkin prakteknya A, sekarang bisa B. Jelas ya? Toh pisang pun disebut gedang di Jawa, tapi sama-sama itu juga ya.